Surgawi, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang telah melakukan banyak kesalahan. Tapi kami percaya kasih Tuhan dan kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu yang telah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Terima kasih atas mujizat demi mujizat yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, karena kami tahu dan kami melihat, kami mengalami Engkau adalah Allah yang hidup yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Allah. Bersyukur atas kemurahan Tuhan. Bersyukur atas kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa Surgawi, kami merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan memberikan kepada kami kekuatan. Dan firman-Mu itu akan menjadi pelita lentera di dalam jalan langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Senang ketemu dengan saudara lagi di tempat ini pada hari ini. Dan kita pada hari ini ngebahas tema yang menarik nih, yang namanya Holy Discontent. Tapi sebelum kita ngomongin soal Holy Discontent, saya ingin kita berpikir terlebih dahulu nih ya. Bayangkan sebuah situasi di mana ada seseorang yang percaya kepada Kristus, lalu dia ketika orang mulai percaya kepada Kristus, dia mulai belajar berdoa, mulai belajar berhubungan dengan Tuhan, lalu dia mulai buka Alkitab sendiri gitu ya. Belajar berdoa, belajar saat teduh, belajar memuji dan menyembah Tuhan, lalu mulai datang ke gereja, mulai ikut live, lalu mulai bertumbuh, hatinya mulai tergerak untuk melakukan sesuatu, lalu mulai belajar peduli, mulai bagi-bagi nasi bungkus, dan ikut nyapu jalan tiap hari Jumat pagi bersama-sama doa pagi. Tapi yang jadi pertanyaan kan gini, untuk apa ya? Apa ujungnya? Kenapa orang mau melakukan itu? Kenapa orang mau susah payah untuk melayani, tanda kutip gitu ya? Kenapa orang mau, kalau tim ini nih yang profetik yang di depan saudara tadi, itu melayani dari ibadah umum 1 loh sampai umum 4. Umum 1 tuh mulai jam 6 pagi. Mereka mesti standby di sini jam 5 pagi. Jalan dari rumah jam berapa? Bangun jam berapa? Kenapa kok mau repot-repot kayak begitu? Untuk apa sih sebenarnya? Kenapa orang melakukan itu? Apa sih yang harus dibangkitkan sebenarnya dari kita gitu. Satu hal yang pasti, ini satu hal yang pasti. Efesus 2 ayat yang 10 mengatakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang pasti Tuhan memanggil kita untuk tujuan yang spesifik. Coba perhatikan kata yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk melakukan pekerjaan baik, ada tujuannya, dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau andai kata kita ada di tempat ini, berarti memang ada satu tujuannya spesifik yang Tuhan mau kita melakukan itu di dalam kehidupan kita gitu. Karena udah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan ingin supaya kita menjalankan itu. Ada satu tujuan yang selaras dengan hatinya Tuhan. Ada satu tujuan yang Tuhan mau supaya kita tuh ambil bagian di situ gitu. Tuhan mau supaya kita bergerak ngikutin alurnya Dia, tanda kutip gitu deh ya. Yang jadi pertanyaan saya kan gini kan. Siapa di antara kita di sini yang mau melayani Tuhan? Mau dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu? Yang maunya sebagian, yang sebagian lagi enggak. Tapi satu hal yang pasti begini, satu hal lagi nih, kita mau supaya hidup kita itu punya dampak. Apakah ada di antara saudara yang ngomong seperti ini, saya ingin hidup saya menyedihkan. Itu cita-cita hidup saya. Saya ingin, saya mau sih kenal Tuhan, tapi kenalnya dikit-dikit aja, kagak mau full. Mau datang ke gereja, ya sekali-sekali aja lah. Mau berdoa, mau, tapi cuma doa makan aja.
Apa ada kita yang mau kayak begitu, atau apa ada di antara kita yang bercita-cita ketika kita di tempat tidur gitu, menjelang wafat gitu, menjelang dipanggil pulang ke rumah Bapa, lalu kita melihat balik, flashback balik ke dalam kehidupan kita, lalu berkata, puji Tuhan, haleluya, bahwa kehidupan saya tidak berdampak apa-apa. Nggak ada pengaruhnya sama sekali di dunia ini saya hidup atau enggak. Dan saya pulang dan nggak ada orang di kiri dan kanan. Luar biasa. Saya bersyukur atas kehidupan saya. Apa kita punya cita-cita modelnya kayak gitu? Kita semuanya mau dalam entah satu atau lainnya, kita mau supaya hidup kita tuh punya dampak, hidup kita punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kita mau supaya hidup kita ini masuk ke dalam rencananya Tuhan, kalau andai kata dalam ayat yang tadi. Punya pengaruh supaya orang lain merasakan dampaknya, manfaatnya, kenapa kita ada. Problemnya. Iya kan? Saya sampai bingung nih saudara nih. Saudara ternyata menakutkan nih. Saya sampai lupa saya mau ngomong apa tadi ya. Oleh karena itu gini, karena Tuhan ingin kita melakukan sesuatu. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan menyentuh hati kita. Tuhan akan melakukan sesuatu. Tuhan akan menaruh sesuatu di dalam hati kita yang kalau dalam bahasa Pengkhotbah 3 gini, dia akan menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Kalau dalam bahasa 1 Petrus pasal yang kedua, Petrus ngomong kayak gini, kita ini di sini ini pendatang dan perantau. Friends, kita bukan dari dunia ini. Dunia ini bukan tujuan akhir kita. Ini bukan akhir dari segalanya kita ada di sini. Ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Yang Tuhan siapkan untuk kita. Bukan cuma sekedar gini-gini aja, bukan cuma sekedar biasa-biasa, tapi ada sesuatu yang Tuhan ingin supaya kita tuh kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan nih, pertanyaan tambahan lagi nih, lanjutan lagi nih. Orang model kayak apa yang Tuhan mau pakai? Tua Tawarik 16 ayat yang ke-9 mengatakan seperti ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya suka versi bahasa Inggrisnya sebenarnya. Versi bahasa Inggrisnya ngomong kayak gini. For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that He may strongly support those whose heart is completely His. Karena mari kita berandai, bagaimana kalau seandainya, sebagaimana Tuhan menjelajah seluruh muka bumi, Dia pada saat ini menjelajah ruangan ini. Menjelajah ruangan ini dan Dia sedang mencari orang-orang. Sedang mencari, bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling jago, bukan orang yang paling jagoan, bukan orang yang paling cantik, dan bukan orang yang paling ganteng. Bukan orang yang paling banyak talentanya, bukan orang yang paling jago hafal ayat Alkitab, cepet-cepetan buka ayat. Bukan orang yang apa ya? Yang you name it, bukan itu. Tapi yang Tuhan cari adalah orang-orang yang hatinya itu miliknya Dia. Itu loh yang Tuhan cari. Kita bisa berkaca di depan cermin dan ngomong seperti ini. Ya, siapa ya saya? Saya bukan orang pintar loh. Saya bukan orang yang cerdas. Bisa jadi saudara mengatakan bahwa saya punya masa lalu yang begitu buruknya. Saya ini orang berantakan, orang yang hancur-hancuran. Dan kalau andai kata saya cerita malah masa lalu saya malu. Malu, kenapa? Karena nggak layak untuk diceritakan, memalukan. Gitu. Tapi ada berita bagus untuk saudara pada saat ini. Karena Tuhan nggak mencari orang yang masa lalunya gilang gemilang. Tuhan nggak mencari orang-orang yang punya piagam sablak-ablak di rumah gitu. Yang menandakan bahwa saudara adalah orang berprestasi luar biasa. Tapi yang Tuhan cari adalah apakah hatimu itu hatinya Dia? Apakah hati saya itu hatinya Dia?
Apakah kita punya hati itu selaras dengan hatinya Tuhan? Gitu. Apakah kita bisa bilang bahwa my heart is completely His? Hati saya itu miliknya Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang modelnya seperti itu. Ketika kita menyerahkan hati kita, ketika hati kita selaras dengan hatinya Tuhan, nah di sini kita mulai holy discontent nih. Dia akan menaruh dalam kehidupan kita pengenalan. Ketika kita, saudara nih ya, kalau hati kita sama kayak hatinya Tuhan, ketika Tuhan melihat satu perkara, Tuhan mungkin menyerahkan sedikit ketidakpuasan dia supaya kita, ini adalah porsinya kita di dunia ini. Ketika Tuhan melihat sesuatu dan dia bilang, saya nggak puas dengan ini, kita langsung tahu dan kita langsung sadar, karena hati kita selaras dengan hatinya Tuhan, kita langsung tahu dan kita langsung bilang, saya tahu Tuhan nggak suka ini. Ini modelnya mirip kayak saya dengan istri saya juga sih. Saya tahu istri saya nggak suka apa gitu ya. Oh, dia nggak suka daging babi. Chinese padahal. Saya sampai bilang sama dia, kayaknya kamu salah lahir deh. Kamu yakin kamu orang Chinese? Karena dia nggak suka daging babi. Dia nggak suka daging babi. Jadi cuma herannya dia nggak suka daging babi, tapi saya nggak kurus-kurus gitu ya. Jadi kalau andai kata datang ke makan mie ayam gitu, kita mesti make sure dulu bahwa mie ayamnya nggak pakai minyak babi. Dan ada tulisan halal di depannya. Jadi makanya saya bilang, kayaknya kamu salah lahir. Kamu yakin kamu orang Chinese? Saya tahu dia nggak suka itu. Jadi pas saya ketemu makanannya, saya langsung ngomong sama dia. Saya udah nggak perlu ngomong lagi loh dia loh, karena saya udah tahu hatinya dia. Saya bilang, ini ada babinya loh. Kamu mau? Kamu pasti nggak mau nih. Saya makan ya, makanya saya nggak kurus-kurus kan. Tapi kalau andai kata kita selaras dengan hatinya Tuhan, dan Tuhan lagi mencari orang-orang yang itu, yang hatinya itu milik Tuhan. Keren banget loh. Ketika kita tahu bahwa saya tahu loh Tuhan gak bakal suka ini. Saya tahu bahwa ketika Tuhan melihat sesuatu dan dia gak senang, dan kita bilang bahwa itu mengganggu hati kita juga gitu, dan bilang bahwa dia akan menaruh dalam hati kita benih diskonten, benih ketidaktenangan, benih kegalauan, tapi kegalauan ini kudus. Benih ini harus disirami, harus dirawat, dan harus bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan ketika itu bertumbuh, ada saatnya di mana, momennya di mana kita akan ngomong begini, saya nggak tahan. Ketidaktenangan itu akan membuat kita berlutut, akan membuat kita berdoa, dan akan membuat kita berkata begini, Tuhan, saya nggak tahan, saya ingin menjadi bagian untuk membereskan ini. Saya ingin menjadi bagian di dalam pelayanan ini, karena saya tahu ini hatinya Tuhan untuk saya. Dan kalau andai kata saya tidak mengambil bagian dalam ini, kalau andai kata saya tidak mengambil bagian dalam pelayanan ini, kalau andai kata saya tidak mengambil bagian di dalam hal ini, saya sedang menyakiti hati Tuhan. Karena saya tahu Tuhan sedang menanamkan ketidakpuasan di dalam hati saya. Tapi itu semuanya dimulai ketika kita ngomong begini, Tuhan, ini hati saya dan saya menyerahkan hati saya kepada-Mu. Dan dia akan menaruh benih itu dalam hati kita. Pada saat ini ini baru pembukaan doang ya. Saudara janjinya udah pada ngantuk nih. Kita mau belajar mengenai holy discontent ini dari seorang yang bernama Nehemia. Kitab Nehemia ini sebenarnya kitab holy discontent seseorang. Dan kita akan belajar 3 pelajaran dalam kehidupan Nehemia mengenai holy discontent. Yang pertama, holy discontent itu akan mengakibatkan hati yang hancur. Nehemia 1 ayat 1-4 ada di PowerPoint? Ya.
Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudara dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok-tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam, semesta langit. Kalau diskonten, itu akan menghancurkan hati kita, entahkah dengan kesedihan atau dengan kemarahan atau dengan ketidaktenangan. Pilih. Kenapa begitu? Kenapa kok itu menimbulkan sesuatu di dalam hati kita? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, percayalah yang diberesin pertama-tama itu hati kita, bukan luar. Ada satu yang mengatakan begini, ada satu orang ini anonim ya, mengatakan begini, God will never do something great through us until He does something significant in us first. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang besar melalui kita kalau andai kata kita nggak kalau dia tidak ngeberesin kita dulu. Jadi yang diberesin pertama-tama kitanya dulu. Yang diobok-obok pertama-tama, nih tanda kutip nih, saya pakai bahasanya kasar dikit nih ya, ngobok-ngobok. yang diobok-obok itu hatinya kita dulu sebelum dia melakukan perkara besar melalui kita. Jadi jangan heran kalau andai kata kita mengalami hal-hal yang kalau Nehemia dia langsung hancur hati ketika mendengar itu. Hancur hatinya. Dia menangis berhari-hari. Bedanya Nehemia dan kebanyakan kita gitu kan. Kita nangis berhari-hari kan diputusin pacar. Bukan menang berhari. Tapi Nehemia menang berhari kan yang diskonten. Ketika mendengar hal itu hancur hatinya. Pada saat itu Tuhan lagi ngeberesin hatinya dia untuk menyiapkan dia untuk melakukan perkara yang besar. Jikalau kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, Dia akan menaruh satu hal yang menghancurkan hati kita. Kenapa begitu? Karena Dia ingin memakai kita mengubah dunia dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nehemia dipakai Tuhan untuk mengubah dunia dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Awalnya mulai dari ngedengar berita. Awalnya dari sebuah holy discontent. Saya ingin memutar satu penayangan. Ini kesaksian pilot namanya Budi Suhardi, dan ini salah satu contoh holy discontent yang luar biasa. Boleh minta tolong ditayangkan untuk multimedia. Nah sekarang boleh cerita nggak, bagaimana awal mula sampai Anda, kalau boleh dibilang terpanggil, untuk membantu anak-anak yang Anda bilang tadi terlantar? Dimulai di tahun 99, kita di Singapura sedang makan malam. Pada saat itu juga kita melihat adanya siaran televisi Indonesia yang menayangkan kondisi para pengungsi Timur Timur yang sangat parah. Apa yang Anda lihat waktu itu? Yang sangat menyentuh adalah kondisi yang sebetulnya normal untuk orang lain, tapi di kamp pengungsi waktu itu saya lihat adalah anak-anak yang serba kekurangan dalam berbagai hal. Dari segi kehidupan normal, mereka tidak mendapatkan sama sekali, ya. Dan yang sangat menyentuh saya waktu itu adalah terpaksa dibaginya satu package Indomie.
yang dimakan oleh 12 orang. Satu Indomie 12 orang. Padahal waktu itu kita sedang makan enak di rumah. Untuk itulah malam itu juga yang seharusnya saya dan keluarga sedang akan merencanakan liburan untuk keliling dunia. Karena pekerjaan saya, saya dan keluarga berhak untuk keliling dunia dengan fasilitas penerbangan first class di penerbangan paling baik di dunia. Lalu apa yang terjadi hari itu? Hari itu saya dan istri pada saat kita makan juga, kita berpikir dan kita dalam doa, sehingga rencana kita untuk berliburan berubah menjadi rencana untuk mengunjungi para pengungsi Timur Timur di Atambua. Jadi malam itu Ya. yang seharusnya Anda keliling dunia dibatalkan Batal. gara-gara Anda lihat satu kantong supermie dimakan oleh 12 orang di tempat pengungsian. Betul. Lalu apa yang Anda lakukan? Ya, kita berdoa lagi, terus kita brainstorming. Kita coba, kalau kita ke sana, kita mau ngapain? Kita itu Apa? siapa? Saya dan istri. Apa yang mau dibawa? Apa yang bisa diberikan? Kapan? Gimana caranya? Sehingga setelah kita putuskan, mulai jam 11 malam, saya mencoba menulis email ke teman-teman saya. Saya selesai menulis email jam 4 pagi. Jam 6 pagi ada email pertama dari teman saya di Australia. Budi, consider yourself to have $3,000 to spend. Dalam 2 jam saya dapat $3,000 dari teman saya Australia yang untuk membantu trip saya. Di Singapura sendiri sudah mengumpulkan 897 kg macam-macam barang. Macam-macam. Terus bawanya Bawahnya bagaimana itu mukjizat. Kalau saya ceritakan bisa lama sekali, tapi saya singkat. Tuhan Ya, kirimkan oke, bantuan, cukup, ya, saya puji situ aja. Tuhan. Bantuan tepat pada waktunya. Multimedia, betul. Ya, Oke. Hanya 2 hari sebelumnya saya baru tahu. Oke, sip. Karena tadi dia bilang cukup, takut kelamaan. Ya saya juga tadi matiin aja situ, saya cukup aja. Intinya, tapi saudara lihat ini ya nih ya. Ini ditayangkan ini Kick Andy judulnya Mereka Yang Terpanggil, itu ditayangkan tanggal 16 April tahun 2010. 16 April 2010 nih. Ketika dia ngomong, dia ngelihat itu pertama kali di TV itu tahun berapa? 99. Ada jeda 11 tahun. Bagi orang 11 tahun itu cukup untuk mematikan perasaan. Tapi perhatikan bagaimana ketika dia cerita pengalaman pertama kali dia ngelihat pengungsi di Atambua makan 1 bungkus Indomie dibagi 12. Ceritanya masih nangis loh. Setelah 11 tahun berlalu. Itu masih nusuk ke dalam hati itu. Itu masih membuat hatinya itu hancur gitu. Dan itu masih membuat dia tuh terfikir dan menangis. Istrinya ketika disorot tadi matanya masih merah. Itu pengalaman tidak terlupakan. Itu membekas di dalam hati. Dan pengalaman itu membuat dia bergerak. Pertama-tama ngirim bantuan makanan total nih kalau andai kata kisahnya dilanjutin nih ya, dia ngumpulin 70 ton. Pengiriman dari Singapura ke Jakarta, Jakarta ke Bali. Singapura ke Jakarta 4 ton, dari Jakarta ke Bali 15 ton, berubah jadi 15 ton. Karena dapat kapal pelni gratis katanya. Dari Bali ke ini dapat kapal lagi dan dia belanja lagi di Kupang. Jadi total ada 70 ton dia bilang yang dia dapat. Itu semuanya dimulai dari acara TV. Saya ralat, bukan dari acara TV nih. Dimulai dari ketika Tuhan menggerakkan hatinya akan sesuatu, holiness content. Ketika Tuhan membuat saudara tidak tenang, ketika Tuhan
membuat saudara berpikir dan menangis ketika Tuhan membuat hati saudara jadi galau, tanda kutip, akan suatu keadaan, siap-siap. Jangan-jangan itu holiness content. Kalau udah dapat itunya, saya mesti ngapain dong? Yang kedua nih, holiness content itu sebenarnya adalah bahan bakar untuk pergerakannya Tuhan. Kalau dalam pengembangan SDM, saudara nggak asing dengan rumus seperti ini. Kompetensi itu menghasilkan performa, kayak gitu, ya gitu itu modelnya. Jadi kompetensi menghasilkan performa. Performa muncul dari kompetensi seseorang, dan kompetensi itu sebenarnya kalau seseorang memenuhi kompetensi, ini sebenarnya kayak ngomong gini, orang ini cukup untuk menghasilkan performa yang kita mau. Jadi kompetensi itu standarnya, gitu, standarnya. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kalau andai kata saya mau menghasilkan sesuatu yang excellent, apa yang harus dilakukan? Apakah ditingkatkan kompetensinya supaya performanya meningkat? Apakah kompetensinya atau ada faktor X yang lainnya sebenarnya berpengaruh? Sebenarnya sebelum kompetensi, kalau andai kata mau menghasilkan suatu performa yang excellent, itu harus ada passion dan holiness content. Kalau kompetensinya berarti orang ini cukup untuk memenuhi standar kriteria yang kita mau, performa yang kita inginkan. Tetapi dengan passion dan holiness content, orang ini bukan cuma cukup untuk nyampe standar yang kita mau, tetapi orang ini akan mencapai hasil yang excellent. Karena dengan passion, ngomong-ngomongin passion nanti kita ngomongin di kesempatan yang lain. Passion dan holiness content itu akan membuat seseorang mendrive seseorang untuk berjalan lebih jauh daripada seharusnya. Karena ringkasnya sih kayak gini, kalau andai kata mau excellent, kita mesti ngedapetin hati orangnya. Dapetin hatinya, bukan cuma kompetensinya, bukan cuma performanya yang bagus, tetapi hasilnya excellent. Kalau andai kata dapetin hatinya, dapetin passionnya, dapetin holiness contentnya, maka kompetensi bisa nyusul, tapi hasilnya dijamin oke. Karena itu bidangnya dia, itu yang dia mau, itu kesukaan dia, itu passionnya, dan itu yang membuat dia gelisah, nggak keruanan. Kalau andai kata tidak mengerjakan itu, nah itu udah mendapatkan hasil yang baik. Jadi holiness content akan membuat seseorang bergerak. Nehemia 1-4 mengatakan seperti ini, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku dan menangis dan berkabung sambil aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Holiness content membuat Nehemia berpuasa dan berdoa. Dan membuatnya melakukan kegiatan selanjutnya, itu di kitab Nehemia. Holiness content juga membuat Daud melakukan hal-hal yang gila, tanda kutip nih. Kita lihat contoh Daud nih. 1 Samuel 17 ayat 26 mengatakan seperti ini. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Goliat itu membuat holiness content tuh dalam kehidupan Daud, dan Daud langsung ngomong begini, loh, saya mau hadapi orang itu. Kalau siapa yang berani menghadapi orang ini? Orang ini berani menghina kita, tentara Allah yang hidup, dan gitu. Umat kepunyaan Allah yang hidup. Dia langsung bergerak loh melakukan sesuatu. Holiness content membuat orang melakukan sesuatu. Bisa dibilang kalau dalam kerohanian, ministry begins with a burden. Pelayanan dimulai dari sebuah beban. Saudara, kemarin udah dikasih ini nih, kalau mulai rekaman Bethlehem. Saya sebenarnya sih mendesak saudara ini. Kalau dikata saudara punya beban terhadap satu pelayanan tertentu, ini adalah saatnya di mana saudara bergerak. Ini adalah waktunya di mana saudara mengambil bagian. Lihat pelayanan-pelayanan yang ada, dan Tuhan menggerakkan saya untuk di sini. Isi formulirnya dan kasih ke stand di bawah. Ini adalah saat yang baik, sepanjang bulan ini adalah saat yang baik di mana saudara bisa berpartisipasi di dalam satu pelayanan. Dan ini adalah saat yang baik ketika pelayanan itu dimulai dari satu beban. Ministry begins with a burden. Ada satu contoh yang
yang bagus tentang pelayanan yang dimulai dari sebuah beban. Ini ada pelayanan dari Reverend Bob Pierce, dari foundernya World Vision International. Reverend Bob Pierce, dia itu sebenarnya ketika dia memulai World Vision International, dia sebenarnya pada waktu itu nggak pernah kebayang mau memulai yang namanya World Vision. Dia tuh jadi misionaris ke China awalnya, diutus oleh Youth for Christ. Di Cina, dia ketemu dengan satu orang juga misionaris yang bernama Beth Albert. Beth Albert ini melayani khusus orang-orang kusta. Orang-orang kusta pada masa itu, pada tahun 1940-an, itu seperti, kalau orang kena kusta itu seperti distempel, dihukum mati. Karena langsung diasingkan oleh masyarakat. Dan mereka yang orang-orang kusta ini nggak boleh masuk ke dalam kota, mereka tinggal di pinggiran kota, di kuburan. Jadi mereka nih tempat tinggalnya hanya boleh tinggal di kuburan. Dalam kondisi seperti itu, Beth Albert datang dan dia mulai melayani. Dan ke dalam pelayanannya ketemu dengan Bob Pierce. Bob Pierce waktu itu diajakin sama Beth Albert, yuk kita lihat kondisi orang-orang penyakit kusta kayak apa modelnya. Di tengah-tengah kuburan itu kumpul orang-orang yang penyakit kusta, dan jujur aja karena penyakit kusta nggak bisa masuk ke dalam kota, mereka nggak punya cara untuk nyari makan. Dari mana cara nyari makannya? Beth Albert inilah perantara yang ngasih makan mereka. Apa yang dilakukan oleh Beth Albert? Dia putar keliling-keliling kota, nyari tempat-tempat sampah makanan-makanan sisa. Dan makanan-makanan pemberian dari orang yang kasihan terhadap orang penyakit kusta yang ada di kuburan. Beth Albert mengajarkan kepada orang-orang penyakit kusta ini, karena tinggal di kuburan, gak punya tempat tinggal berteduh, mereka belajar bikin bata dari tanah lumpur. Supaya bisa punya tempat tinggal yang cukup layak. Ini di kuburan nih, gak punya jari, tapi bikin bata. Tapi yang menusuk hatinya Bob Pierce, pendiri World Vision itu bukan itunya. Yang menusuk hatinya dia adalah ada orang-orang yang sakit kusta yang lagi mengandung masalahnya. Dan melahirkan anak yang normal. Masalahnya anaknya ikut kena dampak dari orang tuanya yang kena sakit kusta. Jadi di sana, di tengah-tengah kuburan itu ada anak-anak yang terlantar. Yang seperti ditinggalkan untuk meninggal gitu. Setelah selesai pulang, dari lihat itu, hatinya itu terganggu berhari-hari. Melihat kondisi seperti itu, saya mesti ngelakuin apa gitu. Beberapa waktu kemudian, dia ikut pelayanan lagi nih. Dia dipanggil untuk melayani di satu pelayanan lagi, namanya pelayanan Tena Holkebur gitu, di Pulau Amoy di Cina. Nah, pada waktu dia selesai melayani, si Tina ini datang, dia bawa bayi. Loh, Tina, apakah itu anakmu? Ditanya itu. Bukan, ini adalah anak dari orang-orang Kristen Cina yang dibuang oleh keluarganya. Mereka yang percaya kepada Kristus ditendang dari keluarganya, keluar gitu. Nggak diakui lagi sebagai keluarga, dan sekarang mereka lontang-lantung gitu, bingung mau ngapain. Dan ini anaknya nggak bisa dikasih makan, jadi saya ngebantu mereka. Lalu, kamu yakin kamu mau melihara anak itu? Kata Bob Pierce ngomong gitu. Ya, saya akan mengeluarkan semua dana yang saya punya, semua energi yang saya punya, saya mau mengasih makan anak ini dan anak-anak yang lain. Lalu dia balik bertanya begini, dan kamu Bob, apa yang bisa kamu lakukan? Itu pertanyaan itu nusuk hati dia. Lagi yang pertama, dia ngelihat anak-anak di tempat penyakit kusta, di kuburan. Itu aja udah membuat dia terganggu. Pertanyaan berikutnya, ketemu lagi sama anak-anak, dia langsung bilang begini, ini dia jawabannya. Dia keluarin dompet, dia buka dompet, dia cuma ada uang $5. Lalu dia kasih $5, $5 itu. Ini baru cuma ada $5 dulu. Kasih makan anak ini. Bulan-bulan berikutnya saya akan kirimkan uang. Supaya anak-anak yang dari orang-orang Kristen yang terbuang bisa kamu kasih makan. Pada saat itulah World Vision berdiri. Dari satu tindakan keluarin uang $5. Bagi Bob Pierce, itulah saat di mana World Vision berdiri. Yang jadi problem kan begini, itu tindakan kecil. Tapi Bob Pierce tidak pernah akan bisa membayangkan segede apa World Vision saat ini. Gede banget. Ini pelayanan internasional yang memberi makan ratusan ribu mungkin
anak-anak di seluruh dunia dan mengubah komunitas mereka. Itu dimulai dari ngeluarin uang $5. Kita mungkin bisa ngomong begini, tapi ya saya bisa apa ya? Saya cuma bisa melakukan hal yang kecil ini. Jangan salah loh. Goliat jatuh pakai batu yang kecil, bukan batu yang gede. Goliat itu pakai batu yang kecil. Jadi jangan pernah menganggap pelayanan kita kecil. Justru mulai dari yang kecil. Kalau andai kata kita kerasa di dalam hati bahwa saya kok nggak bisa ya ngelihat orang, saya seperti Tuhan menggerakkan saya untuk ngasih makan orang miskin. Berapa yang dimampu? Nggak usah ngasih makan satu kota Bogor sih. Kalau andai kata cuma bisa kasih makan 3 orang, beliin buat 3 nasi bungkus, beliin aja 3 nasi bungkus. Dan ketika Tuhan, saya mau kasih ini, kasih aja. Dari mana kita tahu bahwa dari pelayanan yang sederhana seperti itu bisa jadi besar nanti? Nggak ngerti. Lakuin aja. Bagaimana kalau? Tapi saya kayaknya nggak bisa ngelihat anak-anak tuh nggak sekolah. Tapi ya gimana ya, kemampuan saya cuma kecil. Saya cuma mampu berapa? Saudara mampunya berapa? 20.000, 30.000 per bulan. Di sini ada semua anak harus sekolah tuh. Yang pelayannya kayak gitu. Masukin aja semua anak harus sekolah. Saya mau kasih 30.000 satu bulan. Kecil, memang kecil. Tapi ingat ya, batu yang kecil mengalahkan Goliat. 30.000. Saya nggak bisa ngelihat anak yang kurang gizi. Saudara datang ke Posyandu nih. Posyandu Kota Bogor punya data anak-anak yang di bawah gizi, yang gizinya itu nggak nyampe standar. Dan mereka terima, oke kok kalau andai kata kita ngomong begini. Boleh nggak saya ngebantuin buat beliin buburnya, bubur bayi. Bubur bayi itu ada yang murah kok, trust me. Kalau saudara mau lebih mahal, adopsi aja nggak usah banyak-banyak, 1 orang, 2 orang bayi. Saya mau datang ke rumahnya, saya mau kasih bubur bayi. Sederhana sih. Tapi ketika kita melakukan satu hal yang sederhana model kayak begitu, kita ini sebenarnya lagi mupuk holiday kontennya kita. Kita lagi mengairinya gitu. Kita lagi bergerak di jalan seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan kita lagi bilang ini hatinya Tuhan dan saya lagi ada di situ gitu. Mulai dari hal-hal yang sederhana yang nggak perlu hal-hal yang besar. Dan ketika Bob Pierce memulai World Vision, dia cuma punya $5. Pelayanan kita boleh kecil, tapi kecilnya pelayanan kita itu bisa jadi seperti batu yang kecil yang bergulir dari puncak gunung salju, yang sampai bawah bisa besar jadi bola salju. Tapi kalau itu tidak dimulai, dari mana kita tahu? Mulailah dari hal-hal yang kecil. Saya ingin melayani Tuhan, kayaknya saya pengen ngajarin anak-anak supaya bertumbuh di dalam Tuhan. Daftar jadi guru sekolah minggu. Dari yang saya baca-baca nih, dari kisahnya Bob Pierce, pendiri World Vision, dia bergerak melayani, menjadi seorang misionari gara-gara guru sekolah minggunya. Guru sekolah minggunya mengajar dia dan sempat ngasih dia buku, dan di dalam bukunya tertulis, jadilah orang yang mengabarkan Injil kepada orang lain. Saya ingin kamu menjadi orang itu. Matius 28 ayat 19-20. Itu tulisan tangan gurunya itu, guru sekolah minggunya. Dan itu ada di rak perpustakaannya itu, dikasih tempat yang khusus, yang mendorong dia untuk maju menjadi misionari. Itu guru sekolah minggunya. Jangan dikira pelayanan ini pelayanan yang simpel gitu. Tapi apa yang kita ajarkan pada saat sekarang ini bisa mengubah kehidupan orang itu nanti. Dari mana kita tahu kalau andai kata kita nggak mulai? Mulai aja, bergerak aja, jalan aja, isi aja. Terakhir, saudara, holiday content itu juga bisa menjadi kekuatan kita untuk menghadapi raksasa, tanda kutip. Nehemia 2 ayat 1 mengatakan seperti ini. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja,
Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mau kamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepada aku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawab kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Saudara, di dalam kehidupan kita akan menghadapi namanya raksasa-raksasa, tanda kutip nih, permasalahan-permasalahan yang begitu besar. Holiness Content bisa membantu kita mengatasi itu. Kalau nanti kita masuk ke dalam pelayanan juga kita akan menghadapi permasalahan. Itu sih digaransi 100%. Kalau saya ngomong sama orang-orang yang mau melayani nih, kalau masuk kelas MT Pro nih, kalau saya masuk kelas MT Pro, saya ngajar, saya akan bilang bahwa jangan dikira bahwa pelayanan nggak ada masalah. Jujur aja nih ya, di pelayanan pasti ketemu masalah. Jangan dibilang bahwa pelayanan itu nggak ada konflik. Jujur aja ya, di dalam pelayanan pasti ketemu konflik. Itu sih digaransi 100%. Pasti ketemu. Pasti. Dalam kisah Nehemia, dia ketemu masalah yang membuat dia menjadi sangat takut, yaitu si raja. Tapi dia punya keberanian. Apa yang mendorong dia untuk ngomong kepada si raja? Mengatasi rasa ketakutan yang katanya sangat itu. Dia berdoa kepada Tuhan dan bilang, itu semuanya dimulai dari rasa gelisahnya dia. Holiness Content itu membuat dia mampu mengatasi si raja ini, tanda kutip. Ada lagi nih Holiness Content yang lain yang di dalam satu tokoh nih. Dan Nehemia itu juga mengalami satu masalah lagi. Ketika dia sampai di Yerusalem, ada orang yang mengganggu dia sampai parahnya. Nehemia 4:1 ngomong begini, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, panah di bagian-bagian yang paling rendah tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Saudara, sampai begitunya tuh permasalahan nih. Kita bisa bilang bahwa bukankah saya lagi sedang di jalannya Tuhan? Bukankah seharusnya kalau andai kata saya ngikutin Tuhan semuanya akan lancar-lancar aja? Bukankah kalau andai kata bukankah saya lagi menjalankan hatinya Tuhan? Dan bukankah seharusnya kalau andai kata saya menjalankan hatinya Tuhan semuanya akan baik-baik saja, dan saya akan penuh dengan berkat, dan saya punya melimpah, dan saya punya rumah gede, dan saya punya mobil Mercy 1. Tapi keadaannya di Nehemia nggak kayak gitu tuh. Kita akan ketemu masalah, kita akan ketemu problem. Tapi percaya deh, kalau diskonten dari Tuhan itu akan memampukan kita untuk mengatasi masalah itu. Kisah yang sama juga terjadi dalam kehidupan Daud. Ketika Daud menghadapi Goliat, datang si kakaknya. Ketika Eliab kakaknya tertua mendengar perkataan Daud, 1 Samuel 17 ayat 28, kepada orang-orang itu bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Ini kan samanya kayak gini. Kita datang nih kepada satu orang, saya kayaknya mau melayani Tuhan deh. Terus ada orang ngomong gini, ya lu tong, bisa apa sih lu tong? Mendingan lu balik lagi 2-3 domba udah dah, nggak usah mikirnya kayak begitu dah. Itu kan yang Eliab ngomong sebenarnya. Atau ketika ngomong kepada orang-orang yang kita anggap berpengaruh, terus orangnya ngomong kayak gini, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa muda telah menjadi prajurit. Saudara bayangin nggak kalau andai kata saudara datang ke pemimpin saudara dan bilang, saya mau melakukan ini, ya gak bakalan bisa. Kita sedang mencari kata-kata peneguhan, dan kata-kata yang didapatkan adalah kata-kata makian dan bilang bahwa kamu tidak mungkin. Apa yang membuat Daud tidak ada satupun baca di 1 Samuel 17, tidak ada satupun yang mengatakan, Daud, engkau luar biasa, pelayananmu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya ngomong tidak bisa, semuanya ngomong tidak mungkin. Apa yang membuat dia mungkin menghadapi Goliat? Cuma rasa holiness content-nya doang. Dan holiness content itu cukup untuk mengalahkan si Goliat.
Kita akan menghadapi masalah. Ya. Bahkan di dalam pelayanan pun kita bisa ngomong kayak begini ya. Saya udah berbuat baik. Susah amat ya bikin buat baik ya. Ribet bener kayaknya bikin baik tuh. Udah mau melayani. Ribet amat ya mau melayani doang ya. Mau ngasih, oh, yang namanya pelayanan nih, kita berkorban gitu kan ya. Udah keluar macam-macam, udah keluar uang, udah keluar tenaga, udah keluar pikiran, ketemu masalah, terus kita ngomong gini, mau melayani aja saya minta ampun. Itu digaransi 100%. Ada. Apa yang membuat kita tidak, apa yang membuat kita nggak ngomong begini? Kalau gitu, gue berhenti aja deh. Tuh, syukur. Udah gue capek-capek. Tuh kita pergi. Apa yang membuat kita bisa bertahan? Pelayanan dimulai dari sebuah beban. Yang membuat kita bertahan, hati yang hancur, yang tahu persis bahwa saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Itu yang membuat kita bisa maju. Saudara, sekarang kita mesti tanya nih dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya? Apa yang membuat saya tidak tenang gitu? Karena ketidaktenangan ini, burden ini, ketika diairi, ketika bertumbuh, itu bisa menjadi satu hal yang luar biasa. Dan Tuhan akan memakai kita untuk mengubah dunia melalui cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi itu dimulai dari hal yang sederhana, yang mungkin kita mulai pada saat ini. Ya. Mari saudara-saudara bangkit berdiri.